Pak, saya mau nanya lagi, berarti yang tadi Ya. untuk survei setiap pengamatan surface scan sonar, SBT, dan lain-lain itu memang dilaksanakan pada saat yang berbeda kecuali pada line yang sama gitu. Jadi kapal itu pokoknya bergerak terus ya, bergerak terus. Nah, nanti tinggal dilihat apa namanya, kan ada, kan itu kalau setiap 20 meter, jadi pasti kan 20 meter itu adalah batimetri. Nah, jadi 20 meter, 20 meter. Nah, begitu line yang ketiga kan berarti 40 meter tuh. Nah, baru nanti masuk lagi yang side scan atau yang magneto gitu. Ya. Jadi ada kalanya satu line itu hanya batimetri saja, tapi ada kalanya nanti di 40 meter itu batimetri dan yang lainnya, atau nanti yang pas 100 meter itu pas 100 meter itu tiga-tiganya atau empat-empatnya gitu. Ya. Gitu. Oh, ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya silakan. Arif tidak ada. Yang belum pernah tanya, Pak. Arni sepertinya kan belum pernah tanya, Pak. Ya, ini silakan. Enggak, Arni. Tidak responsif sepertinya. Sambil menunggu, saya tunjukkan dulu ini Pak Zulya, contoh dari Ya, hasil sampling tadi ya. Siap, Pak. Kelihatan Pak Zul? Iya, Pak. Nah, ini contoh ya dari hasil sampling. Nah, masing-masing ini ada legendanya ya. Ada legendanya. Ini menunjukkan apa, batuan apa, ini batuan apa. Nah, ini yang tadi ya, yang top, bottom, top, bottom. Jadi kalau ini artinya pas di dasar lautnya ini ya. Ya, nah ini perhatikan ini. Jadi kalau menggunakan alat drop core itu ya, jadi nanti masuknya sampel dasar laut dan tanah di bawahnya ke dalam paralon itu nggak seragam, Pak Zul. Jadi seperti ini ya, ini kan 2,62 meter gitu ya. Nah di sini 2,1 meter dan seterusnya. Jadi tidak sama gitu. Nah dapat dibayangkan tidak samanya ini karena mentok di batuan keras nih di sini ini pasti batuan keras. Jadi dia mentok di situ ya, di batuan kerasnya itu. Nah, tentu saja kan kalau itu batuan keras kan kalau begitu nanti yang lembutnya itu di antara 0 sampai 2,62 meter ini gitu ya. Ya, seperti itu. Ini ada sebetulnya ini menunjukkan batuan apa ya, jadi tidak tampil di sini. Ya, demikian. Arninya masih... Kalau data batimetrinya tidak ini Pak Zul, tidak dipublish. Siap. Afif bertanya, Pak, sepertinya. Maka, Afif. Itu Pak, tadi kan yang ditampilkan yang dua data yang bawah terakhir itu kalau lihat dari yang Bapak bilang itu legendanya adalah lapisan keras, tapi nggak tembus sampai keras Pak, itu kenapa Pak? Terus logonya juga ada yang V, ada yang D itu Pak, yang tadi terakhir yang nggak tembus sampai ke lapisan kerasnya. Ya, jadi gini, kan itu alat itu kan dengan prinsip vibro ya, vibro itu getaran. Nah, jadi dia bergetar gitu, sehingga dia bergerak masuk ke dalam ya. Nah, tentu dayanya itu ya hanya sampai batuan keras. Jadi kalau sampai ketemu batuan keras, dia tidak punya lagi daya tembus ke dalam gitu. Ya, dan memang itu cukup ya dalam pengambilan teknik coring itu memang sampai dengan batuan keras ya.
Nah, sampai dengan batuan keras. Karena kalau ingin tahu lebih dalam lagi ya Anda nanti lihat dari SBP gitu ya. Nah, tapi untuk samplingnya itu kan cukup sampai dengan itu ya. Nah, kalau ingin yang lebih itu lagi ya pakai alat coring lagi yang tenaganya lebih besar untuk bisa menembus batuan keras. Tapi kan itu untuk proyek yang lain ya. Misalnya untuk pembuatan anjungan minyak lepas pantai atau apa. Kalau ini kan hanya masang pipa. Ya, pipanya itu juga diameternya paling berapa sih, berapa inci gitu ya. Jadi dengan kedalaman sampai 4 meter itu udah cukup. Karena paralon itu kan sampai dengan kedalaman 4 meter, tapi kenyataannya kan nggak sampai tembus seperti tadi, hanya 2,6 meter dan seterusnya. Itu, Apip. Jadi top bottomnya itu hanya untuk itu aja, apa namanya, supaya jangan terbalik gitu. Jadi mana yang batuan di atas, ya persis atas tuh maksudnya persis di dasar lautnya, mana yang lebih dalam gitu ya, tanah di bawahnya gitu. Ya, gitu. Pak, mau lagi Pak. Ya, silakan Tosi. Terkait ini Pak, pengambilan sampel ya Pak. Itu pengambilan sampel kan udah ditentuin di mana aja ya Pak sebelumnya. 10 titik ya, yang 27 kilo itu 10 titik. Ya Pak, maksudnya yang 10 titik itu di kombinasi misalnya di set scan sonar dilihat di situ kasar, apakah masih kan di set scan sonar dari yang belajar kemarin itu dilihat dari bisa dilihat tekstur dasarnya itu dari kekasaran dari gambarnya Pak. Nah, kalau dilihat di teks di bawahnya itu kasar, apakah tetap diambil? Kan maksudnya kalau kasar itu takutnya di situ batu, dari atas sudah batu itu kan susah ya Pak. Nah, apakah gimana itu Pak? Jadi kalau ini ya tidak dikaitkan dengan hasil side scan sebetulnya. Jadi pengambilan sampel ini kan nanti untuk validasi data SBP. Ya, data SBP. Kan ini kan dasar laut dan tanah di bawahnya ya. Nah, jadi pengambilan sampel itu nanti untuk validasi data SBP. Nah, itu dilakukan setiap apa ya, kalau itu kan 27 kilo kemudian diambil 10 titik ya kira-kira 2 kilo lah setiap 2 kilo gitu. Nah, sebetulnya nanti dalam pembuatan peta yang tadi itu ya, peta yang mencerminkan apa? Struktur dasar laut dan tanah di bawahnya itu nanti dibuat secara kontinu. Jadi seperti melakukan interpolasi gitu. Jadi dengan pengambilan setiap 2 kilo itu kan nanti setiap 2 kilo itu kan dapatkan seperti tadi gambarannya kan. Nah, tapi kemudian dalam penggambarannya tetap sepanjang 27 kilo. Nah, dengan cara nanti diinterpolasi saja ya, diinterpolasi saja dari yang misalnya titik 1 dengan 2 ya. Sebetulnya kan samplingnya itu kan di 1 dan 2 didapatkan struktur tanah seperti itu kan. Nah, nanti untuk membuat peta dari 1 ke 2-nya itu, yaitu diinterpolasi saja. Seperti Anda melakukan profil memanjang lah. Memanjang, profil memanjang. Ya. Kalau memanjang sebetulnya di antara 2 titik melintang itu kan masih ada pengukuran profil ya di atasnya ya Pak Azul ya. Nah, kalau ini enggak sebetulnya, ini enggak ada. Jadi hanya setiap 2 kilo, nah nanti antara 1 dengan yang 2 itu tinggal diinterpolate saja. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya silakan. Trikis masih penasaran itu kelihatannya. Dari mukanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kuliah penutup loh ini. Ini Pak. Bunga mana Bunga? Hadir Pak. Ya, apa yang mau ditanya? Nggak ada sih Pak, udah jelas. Welly mana aja, Welly? Pak, Welly mau nanya tuh. Welly ini namanya sama ya, yang satu Trikis Welly, yang satu lagi Welly Tok. Welly Tok dan Trikis Welly. Ariana Pak. Silakan Welly Tok. Iya, untuk pemasangan pipa laut kan sebenarnya entah berapa lama tuh
bakal ada karat atau sebagainya. Untuk perawatannya sendiri, pipa itu secara berkala atau gimana ya Pak? Atau setelah ada kebocoran baru dicek gitu? Gimana? Nah, itu saya nggak tahu persis ya. Nanti kamu tanya ke orang teknik lautan. Tapi kalau dalam pekerjaan kerekayasaan, engineering memang ada 4 ya. Ada perencanaan, ada perancangan, ada konstruksi, dan ada maintenance. Nah, di sini yang kamu tanyakan di maintenance gitu. Tapi secara teoritis atau secara inilah logika kan begini. Pasti setiap bangunan itu kan ada umurnya gitu. Ya. Ada umurnya. Dan ada tentu saja apa namanya ya semacam pedoman lah kapan itu harus dicek gitu ya. Nah, artinya pada saat pengecekan itulah kemudian nanti dapat diketahui apakah pipa yang ada itu masih bagus atau ada keretakan atau ada apa namanya perubahan posisi dan sebagainya ya. Gitu. Iya, tapi saya yakin kalau itu ada periode waktu untuk pengecekannya ya. Jadi nggak mungkin sekali dipasang ya udah ini akan seumur hidup pasti aman ya, belum tentu ya. Jadi pasti ada waktu-waktu tertentu untuk investigasi ya kesehatan dari pipa yang sudah dibangun. Gitu Eli. Iya Pak. Kalau untuk peletakannya sendiri itu sebenarnya diletakkan di dasar laut itu ada kedalaman beberapa meter gitu Pak? Atau diletakkan? Nah justru kan dari hasil survei batimetri dalam koridor 500 meter sepanjang 27 kilo, nanti di situ akan didapatkan rute terbaik ya, rute terbaik. Nah rute terbaik itu ada 3 kriterianya. Yang pertama adalah tentu saja aman. Ya, aman dalam pemasangan ya. Jadi aman itu artinya contoh tadi ya pada waktu dia crossing dengan pipa yang sudah ada. Nah, berarti kan nanti di situ harus dibangun bridge ya, harus dibangun jembatan sedemikian rupa nah sehingga posisinya harus diketahui dengan teliti, dengan akurat begitu ya. Nah, jadi kata pertama itu adalah aman ya. Jadi dalam pemasangan pipa itu aman. Kemudian yang kedua mudah ya, kemudahan ya. Jadi jangan mencari rute yang sulit gitu, cari rute yang mudah gitu. Nah, yang ketiga tentu saja dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi, cari rute yang terpendek ya. Nah, jadi kriteria untuk memasang pipa maupun juga kabel itu sama ya. Jadi ada 3 ya. Jadi aman, mudah, ekonomis. Aman, mudah, rute terpendek. Itu kriterianya, Beli. Siap, Jadi Pak. aman yang pertama ya, aman yang pertama. Yang rute terpendek itu yang terakhir. Jadi ini mirip-mirip juga untuk menentukan rute pelayaran ya. Rute pelayaran juga kriterianya aman, kemudian rute terpendek. Itu kalau untuk pelayaran. Gitu Beli. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Kita sampai jam berapa Pak Zul? Kalau waktunya sampai mungkin baru 10-an menit Pak, masih ada setengah jam lagi kalau memang mau setengah jam lagi ya. Maksimalkan sampai setengah jam lagi. Pak, nanya lagi Pak. Ya silakan Pak. Ini Pak terkait pengambilan sampel ya Pak. Kan kalau tadi saya pengukuran konstruksi kan jelas ya Pak. Untuk pengambilan sampel itu pakai coring gitu kan. Kalau misalnya kalau penentuan alur pelayaran misalnya, itu tujuan awalnya itu kan untuk aman dan rute terpendek ya Pak. Nah, kaitannya sama untuk pipa dan kabel. Ya. Oh iya Pak, maksudnya itu kan untuk pipa dan intinya untuk konstruksi ya Pak. Nah kalau untuk alur pelayaran kan sama aja tuh, mudah dan rute tercepat. Nah, kaitannya sama pengambilan sampel itu. Kalau untuk pelayaran aman dan rute terpendek. Kalau mudahnya kan nggak ada pemasangan konstruksi kalau untuk. Ya, maksudnya itu. Tapi untuk kaitannya sama pengambilan sampel pada saat untuk penentuan alur pelayaran tuh kaitannya apa, Pak? Kalau untuk pelayaran itu untuk lokasi penjangkaran. Jadi struktur dasar laut itu tentu kamu nggak bisa buang jangkar kalau dasar lautnya itu pasir di bawah itu.
Ya, jadi tentu ada batuan keras. Nah, jadi di situ nanti kalau di situ nanti diketahui cocok untuk penjangkaran, nah nanti diberi simbol nanti di petanya itu bahwa di situ memang kapal-kapal bisa melakukan penjangkaran. Jangan sampai nanti kalau itu tidak ada ya, padahal di situ ada seperti kasus yang di Madura itu ya, jadi penjangkaran akhirnya merobek, memutuskan kabel PLN ya. Jadi listrik mati di Pulau Madura, 9 bulan kemudian banyak anak yang lahir. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Ya orang gelap gulita apalagi yang dikerjakan ya Pak? Iya, Pak. Zul? Tidak ada kerjaan lain ya, Pak, betul. Tidak ada kerjaan lain. Tidak ada hiburan lagi, ya betul, Pak. Tidak ada hiburan lagi. Pak, ini sebenarnya kalau sistem pelelangannya itu dari awal si pemberi kerja hanya Oh, kalau LAPI waktu itu penunjukan langsung. Oh, Pak. Ya. Tapi memang itu, Pak, itu waktu itu belum ada aturan khusus ya. Nah, setelah itu kan nggak boleh lagi lebih dari 50 juta ya Pak Zul ya. Itu harus standar betul, ya. Pak. Tapi harus kalau ada tender. BUMN apakah sama, Pak, statusnya? Nah, jadi saya nggak ngerti juga ya. Jadi ada memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa diberikan secara langsung ya, di PL. penunjukan langsung, tapi ada yang harus melalui tender. Nah, dalam hal ini yang Yayasan LAPI ITB sering dapat penunjukan langsung. Nah, kalau yang ikut tender itu PT LAPI. Kalau melihat dari ruang lingkup pekerjaannya, sepertinya nilainya juga tidak main-main, Pak. Tidak mungkin Iya, hanya betul. 57 juta. Iya, makanya. Luar biasa sepertinya kalau saya. Luar biasa ini. Saya lihat. Jadi pasti melalui tender kalau umumnya ya. Tapi saya nggak tahu waktu itu. Makanya waktu itu kan peraturannya belum, Pak Jo. Iya. Biasanya kalau yang harus melalui tender itu yang melaksanakan PT LAPI, bukan Yayasan LAPI ya. Kan di ITB itu ada Yayasan LAPI, ada PT LAPI. Dan memang Yayasan LAPI itu untuk proyek-proyek yang penunjukan langsung, kalau nanti harus bertarung begitu, nah itu nanti PT LAPI yang maju. Dan dosen ITB kalau meroyek harus melalui pintu ini, nggak boleh pintu yang lain, harus resmi. Jadi kalau yang lain berarti gelap itu nanti. Ilegal. Iya. Ya, Pip, apalagi Pip yang mau ditanyakan non teknis? Cukup Pak, cukup. Tapi ini umum aja ya Pak, ya misalkan ya, ada kasus atau ada seperti ini lagi gitu Pak, terus dilelang Pak. Biasanya si pemilik pekerjaan itu hanya akan menyampaikan akan dipasang pipa dari titik A ke B, terus perihal desain dan teknis lainnya diserahkan ke calon penerima, atau biasanya si pemilik pekerjaan itu sudah merancangkannya Pak, jadi harus melewati ini sepanjangnya. Setahu saya ya, nanti untuk terkait dengan pipanya sendiri, perancangan pipanya itu proyek yang lain lagi. Kalau ini kan hanya rute saja. Hanya rute saja, Pip. Terus rutenya didesainkan oleh si calon penerima atau sudah diminta? Jadi si penerima. Jadi data-data batimetri, data-data lokasi persis dari itu, nah nanti itu diterjemahkan oleh yang proyek berikutnya itu untuk merancang di mana persisnya nanti pipa itu mau dipasang begitu. Oh, siapa? Siap, terima kasih. Gitu, ya. Jadi ada proyek yang lain lagi tuh. Jadi nggak satu proyek. Makanya memang biaya pemasangan pipa kabel bawah itu mahal ya, sangat mahal ya. Dan ini Pak, satu pertanyaan dari saya Pak, untuk lokasi-lokasi yang tadi Bapak sampaikan, itu apakah ada permanen pinger atau beacon untuk acoustic positioning sistemnya ya Pak? Atau tidak? Jadi kita kan informasinya belum ada Pak Zul. Makanya nanti semester depan kita buat skripsinya lah, sistem navigasi 3 dimensi bawah laut menggunakan jaringan transponder bawah laut itu nanti.
Kalau finger selama ini kan sifatnya insidental aja. Jadi misalnya pada waktu pipa itu diturunkan, nah itu dipasang finger kan di pipa yang diturunkan itu supaya nanti posisinya terpantau Kelihatan gitu sesuai ya. dengan rencana, ya. Gitu. Jadi dia nggak permanen gitu. Transponder pun kan nggak permanen juga. Oh, harganya mahal gitu kok. Bahkan di dekat mobile rig gitu juga tidak ada Pak. Kalau di Indonesia maksud saya. Nah, kalau mobile rig harus ada transponder Pak Zul. Kan itu kan dynamic positioning-nya kan menggunakan metode long baseline ya. Iya, betul. Nah, jadi memang jaringan transponder atau transponder network itu harus ada di situ. Supaya dia bisa selalu memantau bahwa mobile rig itu harus selalu on the position gitu ya. Iya. Kalau di Amerika itu kan yang mengelola ada Pak semacam kayak National Geospatial Agency atau bagaimana. Berarti kalau di Indonesia itu seharusnya yang mengelola seperti SDM itu, ya. PIG atau SDM. Kementerian SDM harusnya, iya. Karena guna utamanya lebih ke ini ya Pak, lebih ke eksploitasi Gas. oil and gas itu Ya. ya. Ya, oil and gas. Siap. Karena kan selama ini saya mengajarinya ataupun adik-adik belajarnya kan hanya semacam kayak teori saja, di lapangannya belum pernah tahu apakah di Indonesia ada atau tidak. Oke, siap Pak. Nanti bisa mengundang orang Pertamina sebetulnya, tapi juga nggak tahu ya siapa nanti orang Pertamina yang kompeten untuk menjelaskan itu. Ini kan kadang-kadang gini ya, terutama yang mengenai batas wilayah ya. Jadi Pak, gimana kita ngundang dosen tamu gitu kan? Lalu saya bilang, buat apa kamu ngundang dosen tamu? Yang kamu tanyakan itu semua saya bisa jawab. Jadi harus cari dosen tamu yang ada nilai tambahnya. Kalau saya sendiri bisa memberikannya, ya buat apa kan gitu dosen tamu gitu ya Pak Zul ya. Iya. Oke. Siap Pak. Ya silakan yang lain. Delphi itu mana Delphi kok nggak muncul itu? Iya Pak, Delphi, Arni dari tadi saya coba untuk mana Delphi? Tidak kelihatan. Delphi, coba kamu Pak, mau namanya nanya. apa? Ya, tadi Army udah angkat tangan tuh. Silakan Delphi dulu silakan. Oh ya. Suaranya Delphi, unmute dulu. Masih belum terdengar Kamu suaranya. mau seminar masih susah ngomong gimana? Suaranya belum muncul, Delphi. Ya, masih belum terdengar suaranya, Delphi. Belum keluar. Masih belum. Nanti kamu persiapan seminar jangan sampai begitu ya, nanti suaranya nggak keluar. Belum. Coba Anda copot headset-nya lalu dicolokkan lagi. Headset-nya terlalu sering dipakai buat dengar musik tuh, jadi Nonton drakor, Pak. Belum. Coba nggak usah pakai headset dah. Nah, saran. Belum. Delphi. Oke, kesempatan ke Ardi dulu deh. Diberikan ke Ardi dulu, Ardi. dari Delphi mencoba untuk troubleshooting. Ya Pak, mau nanya untuk perizinan dalam pemasangan pipa bawah laut itu apakah membutuhkan waktu lama ya Pak?
Apa? Ulangi? Untuk surat perizinan pemasangan pipa bawah laut, apakah prosedurnya itu membutuhkan waktu lama dan prosedurnya itu seperti apa gitu, Pak? Jangankan untuk itu ya, untuk memulai survei aja itu kami mengalami kesulitan waktu itu ya. Jadi untuk mendapatkan izin dari British Petroleum itu harus menggunakan menggunakan tangan menteri langsung, Menteri SDM harus menghubungi bosnya British Petroleum waktu itu. Ya. Jadi artinya begini, cepat atau lambatnya itu ya itu sangat bergantung dari lobby-lobby ternyata ya. Nah, makanya itu kan skripsinya Bunga itu kan tentang perizinan itu yang bangunan instalasi pipa dan kabel ya. Nah, dengan adanya undang-undang itu nanti semestinya bisa lebih jelas ya tentang perizinan dan segala macamnya itu ya. Apalagi kan salah satu komitmen dari pemerintah sekarang kan izin-izin yang rumit itu dibuat lebih simpel gitu ya. Jadi memang agak sulit ya memastikan cepat atau lambatnya perizinan. Tapi yang jelas begini, kita baru on board ya, artinya kapal itu siap untuk berangkat itu kalau semua itu sudah beres. Ya. Anda bayangkan satu hari survei itu operasionalnya itu hampir 0,5 miliar ya Pak Zul ya. Begitu Barunajaya 4 itu berangkat dari sandaran, dari pelabuhan, itu sudah di-on-kan harinya ya. Nah, satu hari survei itu biayanya 500 juta. Jadi jangan sampai nanti, wah ini belum selesai perizinannya, delay. Waduh, delay satu hari itu 500 juta. Jadi dipastikan semua non-teknis itu siap, baru kapal berangkat gitu ya. Itu Arni. Iya, Pak. Silakan Delpi. Dan nyala. Ya, Pak. Nah, bisa. Ya, silakan. Nah, maaf Pak, tadi dari laptop nggak bisa. Ini sekarang dari HP. Ini mau nanya yang tadi Pak tentang hasil SSS yang di proyek Bapak waktu yang crossing pipa tadi antara pipa BP sama PGN tadi Pak. Ya. Kan itu nggak bisa langsung dipasang tanpa harus dibuat kayak jembatan dulu. Itu ada jarak dari BP ke PGN itu ada syarat khususnya Pak atau kira-kira aja gitu. Oh, itu nanti ada spesifikasi khusus. Makanya tadi saya katakan ya pekerjaan kami ini hanya menentukan rute. Nanti yang terkait dengan konstruksi pipa dan sebagainya itu ada pekerjaan lain lagi dan itu saya yakin harus melibatkan orang-orang dari teknik kelautan itu. Itu kan bukan kompetensi kita kan untuk menentukan struktur. Struktur itu kan teknik kelautan nanti. Oh ya Pak. Udah Pak, itu aja. Sama ini Pak, nanya ini juga selama proyek itu berlangsung, Bapak dan para tim itu kendala yang paling berat itu apa aja Pak yang pernah dialami? Saya alhamdulillah lancar ya, cuma saya mengalami mabuk laut gara-gara takabur Pak Zul. Jadi waktu itu justru pada saat badai ya, itu malah saya nggak apa-apa gitu. Nah justru pada saat kami break ya, waktu itu memang harus break gitu. Jadi kapal kami buang jangkar ya. Nah kemudian kami menggunakan skoci itu ke Pulau Damar. Kemudian di situ mandi-mandi lah gitu ya. Nah kemudian habis mandi itu kembali lagi ke kapal itu pakai rubber boat ya, pakai perahu karet gitu. Karena kan kapal kan nggak bisa bersandar kan di Pulau Damar itu ya. Jadi kami pakai perahu karet aja, mandi-mandi, setelah itu pulang. Nah, setelah nyampe di kapal itu kapal masih belum buang jangkar ya. Nah, kemudian saya kok kepikiran begini. Dulu siapa itu yang bilang kalau survei di laut itu nanti harus mengalami dulu mabuk laut gitu kan. Ini saya buktinya udah sekian hari ini aman-aman aja gitu. Nah, tahu nggak Pak Zul? Nggak lama setelah itu. Padahal kan kapal lagi diam itu loh. Saya justru mabuk. Jadi padahal beberapa hari sebelumnya itu ada hujan badai begitu malah nggak apa-apa saya dan kebetulan ya
kebetulan waktu hujan badai itu kok saya ikut kapal yang kecil, kapal kayu itu. Oh, itu yang namanya ombak itu di atas kepala itu Pak Zul. Tapi alhamdulillah ya, karena apa namanya si pengemudi kapal kayu kami itu luar biasa gitu ya terampilnya. Jadi kami melewati badai itu ya aman-aman aja. Bahkan dengan teknik yang sangat tinggi berhasil apa namanya dia mendekatkan kapal kayunya itu ke kapal Geomarin waktu itu ya. Geomarin waktu itu udah berganti dari Barunajaya 4 ke Geomarin. Nah, kami akhirnya bisa pindah dari kapal kayu itu ke Geomarin dengan selamat gitu. Padahal di tengah hujan badai begitu ya. Nah, jadi di laut itu tidak boleh takabur, itu kesimpulannya. Ya. Walaupun takaburnya itu juga nggak disampaikan ke orang-orang, hanya di dalam hati gitu. Baik Pak, siap Pak. Jadi saya ingat waktu ini Pak Zul, waktu umroh itu ya. Iya, Pak. Waktu umroh itu juga sama tuh. Saya kan lihat banyak sekali orang yang pakai kursi roda itu kan. Iya. Nah itu hanya dalam hati itu. Ini kursi roda bolak-balik nanti ini bisa kegeleng ini. Apa nggak taunya Pak Zul? Benar-benar kegeleng kaki saya. Kena kursi roda. Iya. Jadi nggak boleh itu yang apa namanya suzon itu nggak boleh walaupun dalam hati ya. Iya Pak. Kan saya kan dengan itu kan seharusnya kan waspada ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba malah kegeleng kursi roda kaki. Tapi sakitnya memang cuma sekali itu berdoa minta ampun udah hilang sakitnya itu. Jadi nggak boleh suuzon ya nggak boleh. Oke, begitu Devi. Silakan yang Baik, lainnya kalau masih ada pertanyaan. Ini sesi kita berakhir nih Pak Zul ya kalau nanti selesai Iya, Pak, ini betul. 6 menit lagi ya. Iya, siap Pak. Caca, silakan. Sebenarnya saya mau nanya, cuman nggak ke teknis, maksudnya gimana ya, nggak umum, yang umum gitu Pak. Ya, boleh. Kalau Silakan. untuk dari tadi yang saya lihat, ya, yang tadi saya lihat foto-foto Bapak kan dari tadi kebanyakan laki-laki tuh Pak. Nah, kalau misalnya untuk perempuan, kira-kira persentase bisa ikut survei di lapangan itu ada atau nggak Pak? Memang untuk survei di lapangan sangat minim ya kalau saya lihat. Tapi saya tahu ada angkatan 2000 dari teknik geodesi namanya Nova itu. Oh itu dia Superman, saya Superwoman gitu. Jadi di tim surveinya itu cowok semua, dia cewek sendiri, nggak apa-apa. Jadi asal ceweknya mau aja. Artinya asal kalian mau bisa gitu. Ya tapi memang nanti di kapal survei itu bisa kamu sendiri itu ceweknya. Ya oke Pak. Ya siap nggak mentalnya aja sebetulnya siap atau enggak gitu. Iya Pak, iya Pak. Nah di tempat misalnya adik saya survei perusahaan adik saya survei itu saya pernah tanya juga ada nggak surveyor perempuan? Ada tapi lebih banyak di pengolahan data, di processing gitu. Dan processingnya ya post processing bukan processing real time yang di kapal ya. Jadi post processing yang memang pengolahan datanya lebih lanjut. Jadi tidak harus diselesaikan di kapal gitu. Berarti jarang sekali ya untuk perempuan ya Pak ya? Jarang, tapi kalau menurut saya ya dari pengamatan saya jarang itu karena si perempuannya yang nggak mau. Bukan kesempatan ya, bukan persoalan kesempatan. Kalau kesempatan menurut saya terbuka. Nah, tapi memang perempuannya, kamu misalnya, siap-siap nggak kamu sendirian, 30 orang cowok semua, kamu sendiri perempuan gitu. Siap nggak? Siap kalau saya mau Pak. Nah, iya bisa. Buktinya apa? Buktinya ada Nova. Terus ada lagi, saya sering ketemu di kolam renang itu ya, kalau dia lagi break gitu, dia selalu berenang di kolam renang ITB, itu juga sama tuh. Kalau dia lagi proyek itu dia sendiri yang perempuan tuh. Teman-temannya cowok semua. Jadi ada 2 orang perempuan teknik geodesi alumni ya yang saya lihat dia bekerja di kapal gitu ya, di proyek di lapangan gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya juga cukup banyak tapi di processing ya, di processing. Satu, Pak Eka saya tadi lupa bertanya.
kan tadi Pak Eka dan beberapa dosen ITB lainnya ikut turun ke lapangan, Pak. Nah, untuk bisa ikut turun ke lapangan itu, apakah perlu ada pelatihan atau sertifikat terlebih dahulu, atau hanya ini kan tahun 2006 ya Pak Zul ya. Jadi belum ada peraturan K3L seketat sekarang gitu. Ya. Kalau yang sekarang ini kan saya misalnya waktu mengerjakan ini aja di PT Timah itu mengerjakan untuk pemasangan pasut itu juga K3L-nya itu harus ada, harus dibuat laporannya. Bahkan yang minta itu PT Lapinya itu yang minta Pak Zul. Waktu itu bukan PT Lapi ya, yayasan Lapinya itu yang minta K3L-nya gimana. Jadi K3L merupakan bagian yang harus dilaporkan ke apa namanya ke perusahaan maupun ke ITB sendiri gitu Pak Zul. Jadi justru Yayasan Lapinya mengingatkan bahwa dalam laporan itu nanti harus dimasukkan juga laporan K3L-nya begitu. Ya, terkait dengan keselamatan kerja gitu ya. Dan untuk pembiayaan dari sertifikatnya ataupun pelatihannya itu mandiri ya Pak, dalam arti maksudnya tidak dibiayai kalau dalam hal ini oleh Lapi tapi oleh Enggak ada, mandiri aja Pak. Ahlinya sendiri ya. Iya, betul. Ya, makanya saya tanya ke adik saya yang di perusahaan itu, kan dia di perusahaan kan, dia dibiayai sama perusahaannya gitu. Nah, kalau yang di ITB ini kan sebetulnya Yayasan Lapi kan hanya kita pakai hanya labelnya saja Pak. Ya, pinjam bendera ya Pak. Pinjam bendera aja sebetulnya. Iya. Oke, siap-siap Pak. Sudah Pak, mungkin cukup, sudah sisa 1 menit, mangga kalau ada kata-kata penutup Pak atau bagaimana? Ya, saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatian dari peserta kuliah, dari apa-apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat ya untuk bekali kalian nanti masuk di dunia kerja begitu ya. Itu saja dari saya. Selamat sore. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya. Siap Pak. Selamat sore Pak. Hati-hati Pak. Terima kasih Pak Zul atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai jumpa semester depan apa kita Pak Zul? Kalau kita iya Pak, kalau anak-anak ini jangan. Oh iya, jangan ya. Mereka diusir aja. Jangan Pak. Ketemu lagi sebagai kolega. Nah, oh iya, terus ada nanti beberapa yang mahasiswa bimbingan kita, Pak Zul, nanti terpilih untuk mereka ikut di forum ilmiah tahunan kalau masih ada nanti untuk tahun ini ya, ikut di forum ilmiah tahunan ya, di FIT-ISI. Siap, jadi Pak. dari tugas akhir ini di rewrite jadi makalah, kemudian disampaikan di forum ilmiah tahunan, Pak Zul. Siap Pak, siap. Kebetulan di Surabaya Pak, kalau FIT-ISI-nya jadi Pak nanti.